Biasa sebelum kita masuk ke acara inti, alangkah baiknya kita mengaji bersama-sama terlebih dahulu. Untuk surat Al-Fatihah kita mengaji bersama-sama dan surat selanjutnya saya membaca dan jamaah menirukan. Alif, ba, ta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina Bina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar ulaika ashabun nar hum fiha khalidun hum fiha khalidun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati An'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa iyaya farhabun. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah kita lanjutkan secara bersama-sama. Sebelum memasuki acara yang ketiga, kami harapkan bagi jamaah yang membawakan celeng harap untuk mengumpulkan kepada panitia. Memasuki acara yang ketiga yakni tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Aris Munandar Al-Fatah. Kepadanya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Asbahna ala fitratil Islam. Wa kalimatul ikhlas. Wa ala millati abina Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi akhadim min khalqik faminka wahdaka la syarika laka walakal hamdu walakas syukru ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Marilah jamaah Masjid Al-Fatah saya ajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karunia Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka salat berjamaah subuh dan dilanjutkan dengan pengajian. Kita duduk di dalam masjid ini sebagaimana janji Rasul kita, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul fi baitin min buyutillah di salah satu rumahnya Allah. Yatsluna kitaballah, kita membaca ayat Allah. Wa yatadarasun, dan kemudian mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, tiada lain Allah akan turunkan sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, dilingkupi berbagai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fi man indahu, dan Allah senantiasa menyebut-nyebut majelis ini di sisinya. Artinya untuk kemuliaan yang ketiga itu Allah memamerkan kepada penduduk langit tentang keberadaannya sekelompok manusia yang duduk dalam majelis ilmu untuk belajar seperti ini. Betapa mulianya Allah yang kita sembah setiap saat, lalu kemudian menunjuk-nunjukkan, membangga-banggakan hamba ini yang hina sejatinya, yang sangat rendah, tapi kita kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibangga-banggakan, dipamer-pamerkan, terutama di penduduk langit. Dan ini adalah kemuliaan yang kita peroleh. Padahal
hadirnya kita ke sini hanya duduk-duduk saja. Ngajinya pun ngaji jiping. Tahu Bapak Ibu ngaji jiping? Ngaji jiping itu artinya ngaji modale kuping tok. Ya. Tidak mencatat, tidak apapun, pokoknya jiping. Itu pun Allah sudah memuliakan kita dengan membangga-banggakan kepada penduduk langit. Dan siapa penduduk langit itu? Tentu makhluk yang dikehendaki oleh Allah ini adalah para malaikat. Mudah-mudahan hidup kita dengan cara ini diberikan dan dibimbing oleh malaikatul muqarrabun, para malaikat yang baik-baik yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ngaji kita ini, kesempatan yang baik ini, kita akan mengenalkan satu persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Sedang menjadi persoalan bangsa ini. Namanya adalah oligarki. Namanya apa? Oligarki. Bagi pengajian seperti kita yang di desa ini, pasti kalimat itu masih asing. Masih asing. Masih tidak lazim di telinga kita. Tapi bagi masyarakat secara umum di perkotaan, maka sekarang ini mulai membincangkan tentang ancaman dan bahaya oligarki. Ya. Karena itu pasti nantinya akan menimpa kepada kita juga, walaupun kita di desa, maka di pengajian kita ini kita angkat, kita pahamkan kepada jamaah, walaupun di pesantren desa. Yang kedua, walaupun kita tinggal di desa, tapi nanti disadari atau tidak, maka oligarki ini akan menimpa resikonya kepada kita semua. Saya pengen bertanya kepada ibu-ibu khususnya yang di belakang. Beberapa bulan belakangan ini ada krisis minyak goreng. Betul napa mboten Ibu? Betul. Iya. Minyak goreng menjadi mahal. Ya, menjadi mahal. Kira-kira orang desa itu terkena imbasnya apa tidak? Iya. Jawabannya terkena imbasnya. Ya. Nah, itulah permainan oligarki. Itulah bentuk kejahatan dan bahaya oligarki ini.
Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari dalam kesempatan ini, karena kita punya Al-Qur'anul Karim, punya panduan Al-Qur'anul Karim, maka kita kemudian mau belajar bagaimana oligarki pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi Bapak Ibu semua, oligarki ini adalah sekelompok orang yang memiliki keleluasaan harta tanpa batas, atau bahasa sekarang namanya unlimited. Dengan uang dan harta yang dimiliki ini untuk mengatur dan mengendalikan pemerintahan yang sah yang sedang berjalan. Mendikte, mempengaruhi kebijakan, kemudian menata skenario, kemudian berikutnya juga adalah mempengaruhi undang-undang yang akan diberlakukan di suatu negara. Bapak Ibu semua, kita misalkan kita sekarang ini punya aset, punya harta milik bangsa Indonesia ini berupa tambang-tambang yang sangat banyak. Mestinya pada tahun 2009 aset ini atau harta ini setelah selesai perizinan penambangannya dikembalikan kepada bangsa ini, kepada rakyat ini. Menurut Undang-Undang tahun 2009. Tapi yang terjadi 2020 ini ada Undang-Undang Minerba yang memperpanjang pengelolaan itu hingga tidak jelas sampai kapan nanti bagi kita akan kembalinya harta tersebut. Berapa lebarnya? 350.000 hektar. Dan itu dimungkinkan menghasilkan 13.000 triliun. Gara-gara ada oligarki dengan pengertian yang tadi, maka kemudian negeri kita mengalami kebangkrutan dan mengalami kehilangan aset selama bertahun-tahun dengan luas segitu dan dengan harta yang segitu besar. 13.000 triliun itu besar napa kecil, Bu? Besar sekali. Bahkan sudah cukup untuk membayar utang. Ijek turah 7.000 triliun. Utang kita ini besar sekali, niku 7.000
triliun. Lah itu kalau diselesaikan dengan tanah milik bangsa Indonesia ini, yang tadi sumber tambangnya begitu besar, minerba namanya, maka utangnya selesai. Tidak seperti sekarang ini, mungkin sampai 7 keturunan kita akan kena imbas utang tersebut. Nah, maka inilah problem kita. Semua ini faktornya adalah gara-gara di negeri kita ada oligarki. Sekelompok orang dengan hartanya, dengan uangnya, dengan fasilitasnya yang tanpa batas mempengaruhi pemerintahan kita yang sah. Mempengaruhi kebijakan-kebijakan bangsa yang kita miliki ini, yang semestinya kita mandiri. Mempengaruhi para pembuat undang-undang. Nah, maka sebagai umat Islam, kita akan belajar oligarki ini pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata zaman Nabi Musa alaihissalam itu sudah ada oligarki. Namanya Korun. Namanya apa? Korun. Nah, kenapa mesti harus belajar memahami, mengatasi, dan bagaimana menyudahi dominasi oligarki ini? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan kepada kita pada surat Yusuf ayat terakhir. Laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah yang tertulis di dalam Al-Quran, lebih khusus dalam ayat ini tentang kisah Nabi Yusuf, dan kalimat ini berlaku umum, al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususiha. Ungkapan itu dimaksudkan kepada keumumannya, bukan kepada kekhususannya saja. Bahwa di dalam Quran itu ada sepertiga sendiri tentang kisah-kisah. Bagaimana kita mensikapi kisah-kisah itu? Untuk apa kisah-kisah itu? Maka Allah berfirman, laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Sungguh kisah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah ibrah. Ibrah itu artinya adalah pelajaran bagi orang yang mau menggunakan akalnya, bagi orang yang mau menggunakan hatinya. Maka hadis yuftara. Kisah yang ada di dalam Al-Quran itu bukan hadis atau cerita yang diada-ada. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayh. Akan tetapi kisah ini akan membenarkan apa yang ada di hadapan Rasul. Ajaran yang dibawa oleh Rasul. Wa tafsila kulli syai', yang akan merincikan segala sesuatu, menjabarkan segala sesuatu. Biar kita yang
memiliki Quran ini menjadi terang benderang, tidak memiliki kegelapan. Kemudian wahudan, dia juga menjadi petunjuk atau guidance, pengarah. Begitu juga menjadi nasihat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini fungsinya kalau kita belajar kisah yang ada di dalam Al-Quran. Dan pagi ini kita akan belajar tentang apa Bapak? Oligarki pada zaman Nabi Musa. Bagaimana merusaknya oligarki itu di zaman Nabi Musa? Bagaimana kejahatannya dengan hartanya, semua diungkap agar kita bisa mengambil pelajaran, mensikapi terhadap masalah bangsa kita. Kita ini pasti ada yang menanyakan, niki pengajian desa saja kok bicara tentang apa mau? Oligarki. Ya. Kita memang orang desa. Kita memang wong desa. Ning kudu melek masalah yang dihadapi bangsa kita ini, karena kita ini bagian dari bangsa itu. Bagian dari bangsa itu. Daripada wong kutha ning picek kabeh, ra ngerti apa-apa. Tapi kita sebagai orang desa itu melek apa yang sesungguhnya kita sedang hadapi. Dan meleknya itu karena kita punya center. Punya apa Bapak Ibu? Punya center. Lah senternya itu apa? Al-Quran. Al-Quran. Awa man kana mayyitan fa ahyainahu faja'alna lahu nur yamshi bihi finnas. Tidakkah kamu ketahui siapa yang dahulunya mayyitan, mati, fa ahyainahu, lalu aku hidupkan. Setelah hidup, faja'alna lahu nur, maka kami jadikan cahaya. Yamshi bihi binnas, yang dengan cahaya itu akan dipakai untuk berjalan di tengah-tengah manusia ini dengan penuh kegelapan. Jadi Allah menggambarkan kehidupan nanti kamam masaluhu fid dulumat. Kehidupan nanti akan suram, Bu, gelap. Ya, gelap. Nah, di saat gelap itu kita butuh cahaya. Butuh cahaya. Yang disebut di dalam ayat Al-An'am 122 tadi adalah nur. Faja'alna lahu nur. Kami akan beri cahaya. Lah cahaya niku napa? Maka ulama tafsir menyebutkan fanurullah huwal Quran. Gen duwe center, gen duwe alat untuk madangi, mergine kersane padang jelas, jalannya semakin jelas, kita tidak nabrak-nabrak, itu adalah harus pakai cahaya. Dan nur di dalam ayat ini adalah Al-Quranul Karim.
Mila Bapak Ibu semua, pesantren kita ini sudah on the track. On the track. Apa kuwi on the track? Berada di jalur yang benar. Apa itu? Kita mengupayakan anak didik kita menguasai Al-Quranul Karim. Karena itu yang nantinya menjadi nur, jadi cahaya. Ketika kehidupan ke depan nanti, sebagaimana Rasul menyebutkan, badiru bil a'mali fitanan kakita'il lailil mudlim. Fitnah yang akan datang kepada kita nanti, kaya dene qita'il lailil mudlim, potongan malam yang gelap. Kalau malam itu cenderung terang nopo gelap? Gelap. Ya. Bahkan ada namanya gelap gulita. Ya. Peteng dedet. Piye carane le mlaku ki piye? Kita harus tetap menjalani kehidupan. Sementara tantangan sana sini, rintangan sana sini, kita perlu memiliki bimbingan. Nah, bimbingannya itu, senternya itu adalah Al-Quranul Karim. Maka sekaligus saya menyampaikan berbangga sekali. Pagi ini saya diimami oleh Ustadz Bowo. Saya sekarang manggilnya Syekh Bowo. Ya. Kenapa? Karena dia adalah kader kita saat ini yang kemudian mampu mengambil sanad qiraah yang nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini adalah kebahagiaan buat semua kita. Mungkin dulu yang bisa meraih untuk sampai kepada sambungan sanadnya itu hanya orang-orang Arab. Orang-orang yang punya pesantren besar sana. Ternyata kader kita ini sudah berhasil untuk kemudian menyambungkan qiraah yang tadi dibacakan pada sholat subuh yang nyambung langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mudah-mudahan ini menjadi tanda kebaikan untuk kita semua. Kenapa demikian? Karena yang dimaksud dengan qiraah bersanad itu artinya adalah qiraah yang nyambung persis seperti bacaan Rasulullah yang sampai sekarang para ulama qurra, para pembaca Quran, ahli pembaca Quran masih terselamatkan. Dan untuk mencapai derajat itu harus sudah hafal Quran mungkin 30 juz. Nek baru juz 30 belum bisa. Jadi juz 30 juz. Mungkin itu tanpa ada yang lewat. Bacanya benar semua. Baru kemudian diberikan
sanad itu oleh seorang syekh yang dulu pernah mendapatkan sanad itu dari gurunya, gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, sampai nyambung kepada sahabat, sampai nyambung kepada Rasulullah, sampai nyambung kepada Jibril, sampai nyambung kepada Allah. Itu hebatnya. Maka kita pengen menjadikan itu sebagai center tadi, ya, sebagai center. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya pengen menyampaikan bahwa jalur kita ini sudah tepat, yaitu mawiti kepada anak didik kita dan anak cucu kita ini dengan Al-Quranul Karim. Bahkan lama-kelamaan akan terbawa menuju kepada Quran yang nyambung langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang diturunin wahyu. Dan inilah yang bisa kita capai di tempat kita ini, dan inilah penting. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belajar kisah tadi dari Quran untuk mengambil pelajaran, untuk kita mendapatkan apa nih? Pelajaran, agar nanti perjalanan kita di dunia ini, di Indonesia ini, itu punya center, punya jalan. Baik, kita mulai dari Al-An'am ayat ke-123. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo diwaos bareng-bareng ngajinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Ya. Demikianlah di setiap negeri itu ada akabiro mujrimiha, ada pembesar, ada sekelompok orang, ada elitnya umat yang melakukan kedurjanaan. Mestine wong gede-gede niku kudune gawe kebaikan dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan keberadaannya, kudune gawe apik. Ning Allah menyebutkan di dalam ayat ini, enek engko wong pembesar ing negerimu fi kulli qaryatin niku justru malah nindakake napa mau? Kedurjanaan. Kedurjanaan niku gen gampang kejahatan. Ya. Kejahatan. Kata baik karena kuwasa. Lagek napa? Kuwasa.
Akhirnya gandeng niku pembesar, niku ketika melakukan kedurjanaan atau kejahatan, menimpa kepada rakyat kecil. Termasuk kita yang di desa. Yang di desa. Apa bentuk kejahatannya? Liyamkuru fiha. Allah mengisyaratkan bentuk kejahatannya adalah dengan melakukan bentuk kelicikan. Bentuk kong-kalingkong. Kong-kalingkong. Pat gulipat. Terus napa mulai jeneng ini ku? Menelikung, ngapusi, memperdaya, itu dari kata liyam kuru fiha. Melakukan perilaku licik. Contohnya licik ngeten niki, Pak. Niki gen 350.000 hektar. Niku akeh napa sithik, Pak? Kuatah banget. 350.000 hektar. Ben enek genggamannya, gen iso dicekel terus, maka ini kudu dipayungi karo hukum. Lah sapa sing gawe hukum ini? Nggih, sing enten dhuwur mriko. Lah sing garep gawe hukum iki dipengaruhi, suruh memutuskan yang sesuai dengan sing di duit niki. Supaya 350.000 hektar itu tetap berada di tangannya. Niku licik napa mboten? Licik. Ya. Culas. Kemudian dengan uangnya mempengaruhi untuk membuat apa ini keputusan. Akhirnya bertahun-tahun tak terbatas 350.000 hektar itu berpindah ke tangan asing dan asing. Berada di tangannya kelompok pengusaha ini. Sementara negeri kita yang membutuhkan itu tinggal gigit jari. Ya. Itulah yang jadi masalahnya. Itulah yang disebut dengan bentuk kelicikan. Liyam kuru fiha. Tapi ingat, Allah mengingatkan kepada kita, itu tidak akan melakukan kelicikan, tidak terjadi kelicikan, kecuali engkau balinya ngawake mereka sendiri. Itu sadar. Perlu disadari. Jadi karena Allah tidak berkehendak dengan sebuah kedoliman. Nanti dampaknya, masalahnya, akhirnya akan kembali kepada mereka. Mari kita lihat. Kisah itu diabadikan di dalam surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas. Ayatnya 76. Yang mau mencatat dipersilahkan. Saya beri judul oligarki pada zaman Nabi Musa. Saya bacakan Bapak Ibu semua kisah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Qaruna kana min
min qaumi Musa. Korun itu sak temene termasuk kaumnya Nabi Musa. Ya. Loh kok Ustadz bisa madak-madake korun itu karo oligarki? Ya karena kita diberitahu oleh Allah. Ciri dan sifatnya itu persis podo. Persis podo. Dan di ayat ini diabadikan. Di ayat ini diterangkan. Fabagha alaihim. Ciri yang pertama, mereka ini suka melakukan kedoliman. Dengan hartanya itu memaksakan kepentingannya, dengan kemampuan lobinya, itu pakai ini. Fabagha alaihim. Melakukan kedoliman. Berarti di sini ada pihak yang mendolimi dengan ketidakadilan. Yang kedua, ada yang didolimi. Nah kita ini yang mendolimi apa yang didolimi, Pak? Didolimi. Nah, wis wong desa, ya, ra ngerti apa-apa, diakali, diapusi, ya ngerti-ngerti pokoknya minyak goreng kuwi larang. Minyak goreng kuwi apa? Larang. Niku lagi minyak goreng, belum yang lainnya. Ya. Pekerjaan yang mestinya kita miliki diserobot, dikeke wong liya. Itu jadi masalah. Kita yang terdolimi jadinya. Kita yang butuh kerjaan jadinya cuman gigit jari. Kita yang punya negeri ini, kita cuma diem aja. Bondone ditarii oleh sekelompok orang ini. Nah, itu yang disebut dengan fabagha alaihim. Ciri yang kedua, yang saya sebut sama, adalah wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Niku ciri yang kedua, Pak. Ciri yang kedua, oligarki yang itu ada pada ciri korun pada zaman itu, zaman Nabi Musa, itu adalah dia memiliki kunuz. Kunuz niku bondo, harta. Ya. Harta. Yang luar biasa banyaknya. Saking akeh, Allah itu menggambarkan di dalam ayat ini kuncine wae, inna mafatihahu, kuncine wae, latanu ubil usbati. Ya. Ora kuat digowo, ngenti miring, tanu uniku miring, Pak. Ngenti doyong, sangka ora kuat niku. Kuncine tok niku, mafatihahu niku. Ya. Padahal sing nggawa niku wong metekol-metekol, ulil kuwah, orang yang sangat punya apa nih? Kekuatan. Oh kira-kira ya sing nggawa itu kaya Mike Tyson ngoten niku. Oh, kuwabeh. Niku nggawa kuncine mawon itu tidak. Sama enggak dengan oligarki sekarang? Podo. Ya. Bayangkan ada yang menguasai 5 juta hektar. 5 juta hektar bondone niku
oligarki niki 5 juta apa? Hektar milik dhewe. Satu orang saja. Satu kelompok saja. Sementara tanahnya Bapak Ibu pinten niku? Wah, 300 meter. Sak hektar wae ora enek. Sementara wong asing matane sipit duwe nguasai tanah ngenti 5 yuta hektar. Ya kalau sak hektar mawon hasilnya pun hebat banget. Loh bagaimana kalau punya 5 juta hektar? Bagaimana kalau tadi menguasai 350.000 hektar dan di 350.000 itu isinya tambang. Yo emas, yo nikel, wah segala macam. Boten kados Siti jenengan nek mok sogleng niku. Tadahudan niku mon nek ditanami terus ora metu napa? Niku tanah jerone niku enek emase, Pak. Tanah jerone enek nikel. Tanah enten tambang-tambang liyane niku. Jumlahnya 350.000 dan saat ini ada di tangannya sekelompok orang yang kemudian dikenal dengan nama oligarki itu. Nggih. Sira kabeh sadaro niki negeri kita wajib kita jaga bersama-sama. Siapapun mau jadi aparat kek, mau jadi orang biasa kek, mari kita jaga. Ya, kita jaga. Nah, kemudian idz qala lahu qaumuhu, barisan kaum itu mengingatkan, la tafrah, jangan Anda berbangga. Sira kabeh aja silau dengan capaian ini. Ya. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka dengan orang yang berbangga. Berbangga dengan harta. Kenapa Bapak Ibu? Karena nanti ujungnya Allah akan tenggelamkan. Allah akan binasakan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat pada ayat ke-79 tadi 76 ternyata ada barisan kok iso urip oligarki ini punya kesempatan tibake ana wong kalau di kita jenenge pribumi yang kemudian menjual negara ini, memberikan kepada kesempatan itu kepada mereka, baik membikinkan peraturan maupun yang lainnya. Mari kita sadari ini, sangat berbahaya sekali. Ya. Fa kharaja ala qaumihi, Qarun ini keluar menuju kaumnya fi zinatih, dengan kemegahannya. Ya. Pasti mobilnya ya bagus, terbagus, kemudian tempatnya ya terbagus, ya fasilitas. Fi zinatih. Qala alladziina yuriduna hayatad dunya, maka sekelompok orang yang pengen punya kehidupan dunia, kelompok inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk menjadi kacungnya. Ngertos kacung? Kacung ki apa? Jongosnya. Menjadi pelaksananya. Sehingga nanti di kita ini ketoke yang melaksanakan itu orang-orang pribumi. Tapi ternyata itu suruhannya oligarki tersebut.
Lah sing wong pribumi ya, yang memfasilitasi Korun tadi sopo? Itu adalah orang-orang yang doyan dan pengen punya kehidupan dunia seperti mereka. Maka sebutnya ya laitalana qala ya laitalana mislama utiya Qaruna innahu ladu haddin adim. Alangkah indahnya sekiranya kita ini, kami ini lana, mislama utiya Qarun, seperti yang didatangkan karunia atau harta yang didatangkan kepada Qarun. Kon, yo hartanya banyak, apa-apa bisa dia lakukan. Nah, sekelompok orang itu yang disebut dengan pribumi tadi, yang jongos tadi atau kacung tadi, itu menjual negaranya untuk kepentingan itu. Ya. Innahu ladu haddin adim. Dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ini artinya hati-hati kepada umat ini, jangan menjadi kacungnya oligarki. Jangan menjadi penjual kekayaan negara atau aset negara. Pertahankan harta benda kita ini untuk anak cucu kita di masa mendatang. Ya. Jangan mudah jatuh ke tangan orang lain. Pertanyaannya, nek udah jatuh semuanya ke tangan orang lain, lah mengke anak cucu kita mangan apa? Ya. Inilah yang jadi masalah. Ya. Nah, ini ciri orang yang nanti membela menjadi kacungnya oligarki. Berikutnya, sementara orang-orang yang waras, orang-orang yang masih punya akal akan menolak terhadap sepak terjang oligarki tersebut. Pada ayat ke-80, tadi ayatnya 79, sekarang 80. Wa qala alladziina utul ilma wailakum sawaballahi khairun liman amana wa amila salihah. Berkata orang-orang yang masih memiliki ilmu, orang yang didatangkan ilmu. Saya suka menyebutnya orangnya masih waras. Kalau saya pinjam kalimatnya Rocky Gerung, jenenge ora dungu, masih waras, akalnya masih apa? Sehat, akalnya sehat. Sebagai bangsa akalnya masih sehat. Ya. Kecelakaanlah untuk kalian. Kenapa? Karena sesungguhnya karunia Allah itu lebih baik. Andai saat ini yang memegang niku oligarki, ketahuilah wahai orang-orang yang sadar, itu hanya waktunya cuman sebentar. Waktunya cuman sesaat. Penguasa utamanya adalah tetap Allah. Jadi kalau sekarang ini ngebloknya sama Qarun, sama oligarki, maka kemudian nanti akan merasakan dampak dan akibatnya. Alias
sing akale jek waras niku tidak mau berada di barisannya oligarki. Ya. Utul ilma, orang yang didatangkan apa ini? Ilmu. Tapi nggih niki perlu disadari, wa ma yulaqqaha illas sabirun. Berada di barisan yang tidak bersama oligarki ini tidak bisa dijalankan kecuali orang-orang yang memang bisa bersabar. Karena duwite ora enek, kemudian fasilitasnya nggih mboten enten, kemudian segalanya tidak ada. Inilah yang perlu diingatkan untuk kita semua. Saya lanjutkan sedikit, ujungnya adalah kemana oligarki dan pendukungnya nanti di masa Nabi Musa ini. Ternyata, mari kita lihat ayat ke-81, fa khasafna bihi wa bidarihil ardi. Maka kelompok oligarki pada zaman Nabi Musa berikut para pendukung-pendukungnya, kacung-kacungnya ini, apa yang diberikan sanksi oleh Allah kepada mereka? Fa khasafna, kami benamkan. Kami apa? Benamkan. Kami masukkan semua sak wong-wonge, sak bondone masuk ke dalam mana? Tanah. Wabidarihil ardi, masuk ke dalam tanah. Sak omah-omai, sak nggon-nggone. Ya. Nah, ini perlu untuk kita sadari. Ya. Kita sadari. Ojo melok-melok berada di barisannya oligarki. Mengko nek melu dinapake? Ditenggelamkan. Maka sekarang ini suka ada istilah penemuan harta karun. Itu adalah karena kisahnya dulu oligarki, korun oligarki zaman Nabi Musa itu oleh Allah disanksi dengan cara ditenggelamkan atau dibenamkan di dalam bumi. Sak isine. Kata orang, itu kan terjadi zaman dulu Ustadz. Ternyata pada peristiwa gempa di Palu, ini kenyataan. Ternyata ada kawasan yang bisa tenggelam semuanya. Dan apa yang ada di atas apa ini? Daratan semuanya masuk ke dalam bumi. Karena kemudian buminya itu menjadi lembut dan kemudian sak rumah-rumahnya, sak apa-apane, sak wong-wonge, sak mobile, sak apa-apane masuk semua. Palu niku pundi to? Niku bagian dari Indonesia, namanya Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Niku rasah enten Mesir mriko. Tapi ini ada di Indonesia, sudah bisa terjadi kondisi itu. Kondisi membenamkan seluruh apa yang ada di depan permukaan. Maka berhati-hatilah. Dan yang terakhir Allah sebutkan bahwa kepada orang-orang yang punya akal, jangan sampai Anda nanti menyesal di belakang hari. Karena penyesalan itu biasanya datang kapan Pak? Ya, terakhir nanti, wis kasep.
Nah ini kita diingatkan dengan ayat ini supaya kita semakin tahu. Ya. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nanti kita lanjutkan pada seri yang kedua di waktu yang lain. Insya Allah saya mohon maaf sekali mencukupkan sampai di sini. Karena di minggu-minggu ini banyak sekali yang mengundang kami untuk mewisuda para santrinya di berbagai ma'had-ma'had ali. Ya. Hari ini saya diundang di 5 tempat bareng kabeh piye le arep nglakoni. Ya. Nah, itu semuanya minta untuk diberikan sambutan wisuda atas suksesnya para santri-santrinya di dalam mengambil hafalan Al-Quranul Karim. Nah, mudah-mudahan kebaikan untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ingkang kula hormati, nglajengaken ngen MC kula wau ingkang betah kenceleng saged hubungi panitia niki kula pun beto kencelenge sing ajeng betahke monggo mengke saged maju mriki terus diasta kondur begitu minggu keempat beto mriki tiliki duwite ngoten nggih. Yang kedua ingkang kala semanten ngasta monggo dikumpulke melih amargi sing pun kempal nggih enten ngantos kala wingi dipun etang kalih panitia menika sampun terkumpul kirang langkung Rp483.500. Nah, mungkin ampun bar kan kita salurkan lagi kados sing riyin kangge membantu saudara kita jamaah kita sing kebetulan sangat membutuhkan. Ngoten yang terakhir suguhan kami sampun